Shalom semuanya, selamat beribadah di dalam Yesus Kristus. Satu saat saya mendapat satu cerita dalam sebuah film. Dan film ini mengisahkan bagaimana seorang anak dari seorang konglomerat yang kaya raya diculik oleh sekelompokan penjahat. Akhirnya melapor polisi dan diumumkan siapa yang bisa menangkap anak ini akan diberi hadiah yang begitu banyak. Dan dalam upaya mencari itu, polisi-polisi banyak yang mencari, melawan penjahat yang mensekap anak kecil ini dengan pertempuran. Akhirnya singkat ceritanya, anak ini bisa dibebaskan oleh seorang polisi. Dan waktu dibebaskan, anak ini diantar dekat rumahnya, seberang rumahnya yang sangat besar, dan Pak polisi ini mengatakan demikian, "Nak, kamu sekarang pulang ke bapak kamu, dan kamu tidak usah berbicara kepada bapak kamu kalau saya yang menolong kamu." Dan anak ini kaget. Anak ini katakan, "Pak polisi, Bapak mestinya mengantar saya sampai ke rumah, karena Bapak akan menerima hadiah yang besar. Hadiah yang sudah disediakan Bapak saya yang kaya." Tapi Pak polisi ini katakan, "Tidak usah, dan jangan katakan apa-apa. Kamu pergi ke rumah, jangan bicara tentang saya." Lalu anak ini dalam akhir cerita ini katakan, "Pak polisi, nanti kalau aku besar, saya akan menjadi seperti Pak polisi, yaitu polisi yang baik, berjasa menyelamatkan nyawanya tanpa imbalan." Lalu Pak polisi ini menjawab, "Jangan, Dek, kamu jangan seperti saya, tapi jadilah seperti dirimu sendiri." Setelah itu filmnya The End. Waktu saya melihat itu, waktu itu saya kagum, karena Pak polisi ini mengajarkan suatu yang baik seperti dirimu sendiri. Tapi setelah mengerti kebenaran firman Tuhan, ternyata ajaran humanisme ini meleset juga. Kalau mau jadi, biarlah kita mau jadi seperti Yesus. Satu tokoh yang sangat ajaib, yang sangat sempurna, yaitu seperti Yesus. Di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang dicatat Alkitab, yaitu tokoh-tokoh iman. Karena ada orang yang berargumentasi, ya kalau seperti Yesus, karena dia Allah sejati dan manusia sejati, kita kesulitan, kita kan masih manusia. Tapi di Ibrani pasal 11 masih banyak tokoh-tokoh yang bagus, yang diceritakan Alkitab memberi kesaksian iman. Baiklah kita belajar di teladan tokoh-tokoh ini. Ada 2 tokoh pagi ini yang disampaikan dari sekian banyak tokoh. Kita buka Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai dengan 5. Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai dengan 5, saya bacakan demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu.
Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, tokoh-tokoh iman di dalam kitab Ibrani, kita bisa melihat bagaimana kesaksian para tokoh-tokoh iman ini menyaksikan tindakan imannya. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi mengharapkan, menginginkan, inilah dasar. Setiap manusia menginginkan sesuatu, tentu yang diharapkan yang baik. Tidak mungkin yang tidak baik. Yang diharapkan yaitu yang sungguh menjadi kesempurnaan, yang mendatangkan berkat. Maka harapan di dalam iman ini, Ibrani menegaskan bahwa harapan yang terakhir dari setiap manusia adalah masuk di dalam kerajaan surga, hidup di dalam kekekalan, hidup bersama dengan Yesus Kristus. Ini harapan, tapi di dalam harapan itu ada satu bukti dari apa yang kita belum lihat. Ya, apa yang kita harapkan belum kita lihat, karena ini ada di dalam masa yang akan datang. Ada orang kalau diinjili mengatakan gini, Bapak percaya Yesus, maka Bapak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau diceritakan begitu seringkali dia membalik. Apakah Pak T sudah masuk surga? Kok Bapak bisa cerita? Justru saya belum melihat surga, saya percaya, saya mengimani ada surga. Dan ini satu bukti, itu iman. Kalau sudah melihat, itu namanya fakta. Ibrani menegaskan bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Di dalam rangkaian ini, maka Ibrani menegaskan ada tokoh-tokoh iman yang menurut kebenaran Allah, dia dikenan oleh Tuhan. Karena di ayat 6 jelas, tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah. Dan kitab Roma jelas mengatakan iman datang dari pendengaran firman Allah. Iman menuju pada satu subjek, yaitu Allah. Kalau orang ateis tidak mengatakan dan tidak mempercayai Allah itu ada, berarti dia beriman bahwa Allah itu tidak ada. Tapi kita orang-orang yang percaya, kita beriman bahwa Allah itu ada, dan Allah itu berfirman, dan Allah pernah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menyampaikan kebenaran firman Allah, dan yang tertulis saat ini ada di dalam Alkitab adalah firman Allah. Maka kalau kita meyakini apa yang dikatakan firman Tuhan, itu adalah iman. Jadi iman kita mengenal siapa yang kita percaya. Kita meyakini apa yang dikatakan dan kita akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu adalah iman. Maka di dalam tokoh-tokoh iman kita akan melihat ada satu iman yang dikatakan di sini, ini yaitu Kain dan Habil. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11 tadi, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, banyak yang pada ibadah ritual zaman dulu sampai sekarang, kita bisa melihat banyak orang memberikan korban sebagai bukti bahwa dia beriman kepada yang dipersembahi, dan sebagai bukti dia menaati
apa yang dia perintahkan, yaitu dengan memberikan korban-korban. Tapi ada korban yang baik dan ada korban yang tidak baik. Kalau ada korban tidak baik, kita tidak bicarakan. Ada korban yang baik dan ada korban yang lebih baik. Di sini dikatakan bahwa Habil itu memberikan korban, mempersembahkan korban kepada Allah lebih baik daripada Kain. Apa yang menjadi bukti Habil mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain? Berarti yang dipersembahkan Kain, dia baik. Ya, dia baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu Habil. Maka di dalam korban-korban, kita meneladani tokoh yang mempersembahkan yang lebih baik karena imannya. Kita melihat tadi di dalam slide ini, bahwa Kain itu mempersembahkan, karena dia sebagai petani, dia mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Ini tidak dikenan oleh Allah. Respon Allah tidak diindahkan. Lalu Habil sebagai peternak, dia mempersembahkan anak sulung kambing domba, ya ini lemak-lemaknya, dipersembahkan kepada Allah. Pada waktu dipersembahkan kepada Allah, maka respon Allah mengatakan ini diperkenan oleh Allah. Apa buktinya Allah ini meresponi korban Habil lebih baik? Ya, waktu saya sekolah minggu, guru sekolah minggu saya mengajarkan sesuatu yang tidak ada di Alkitab, yaitu mengajarkan gini, anak-anak, kamu tahu ya, korban Habil itu lebih bagus daripada korban Kain. Korban Kain itu tidak diterima Allah. Jadi kalau mau mempersembahkan, persembahkanlah seperti Habil. Karena apa? Allah berkenan kepada Habil karena itu asapnya yang dipersembahkan Habil itu lurus sampai surga. Jadi Allah itu melihat yang lurus. Tapi asapnya Kain itu belok-belok. Jadi waktu itu saya sampai, ya sebelum mengerti Alkitab, saya pikir, kalau mempersembahkan, kalau sampai asapnya lurus, tidak kena angin, itu persembahan yang bagus. Tapi kalau asapnya belok, ini pasti meleset, tidak tulus, maka tidak diperkenan. Tetapi ini tidak ada ayatnya. Jadi ini seringkali jadi penyesatan. Mana ayatnya yang mengatakan Habil asapnya lurus dan Kain asapnya belok? Tidak ada. Tapi di pasal 11 ini jelas dikatakan karena iman Habil telah mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik. Berarti karena iman. Kalau dia karena iman yang bagaimana yang istimewa di dalam Habil ini? Iman yang bagaimana yang istimewa di dalam Habil ini? Kita bisa melihat iman Habil yang istimewa, yaitu mempersembahkan korban yang lebih baik ini. Dan Habil dikatakan dia benar, mempersembahkan yang benar di hadapan Allah. Maka apa yang membedakan persembahan Kain dengan Habil? Yang jelas masalah iman. Habil mempersembahkan pada Allah dengan iman. Pada waktu dia mempersembahkan kepada Allah dengan iman, berarti dia mengerti apa yang difirmankan Tuhan, sehingga dia merespon imannya, melakukan tindakan korban yang benar. Korban yang beda dengan Kain apa? Saudara lihat, tentu Adam dan Hawa mengajarkan sesuatu yang baik pada Habil anaknya. Tapi Habil dia bisa beriman pada Allah dan melakukan yang benar pada Allah dengan persembahan anak sulung domba. Pasti pada waktu itu dipersembahkan dengan disembelih. Dan tahu ada lemak-lemaknya. Dan sembelih ini kita
tahu di rangkai di dalam Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan melihat satu persembahan yang dikehendaki Allah, yaitu yang ada darah anak domba. Darah anak domba ini, darahnya, imamat mengatakan, Musa katakan, jangan kamu makan darah, karena darah itu adalah nyawa. Jadi ada persembahan yang punya dimensi nyawa, kehidupan. Dan kita melihat satu tipologi, yaitu Abraham mempersembahkan Ishak. Pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, Allah berkenan karena Abraham sangat taat pada perintah Tuhan dan dia beriman. Maka Allah menyediakan pengganti, yaitu anak domba, korban. Maka itu terus pada zaman Musa, orang Israel beribadah pada Allah dengan mempersembahkan korban, yaitu anak domba atau kambing, lembu, korban yang ada sembelih darahnya. Maka itu menunjukkan satu gambaran bahwa ketebusan manusia di dunia ini. Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah dia waktu Yesus hadir, anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dan Yesus diteruskan kitab Wahyu, dia adalah anak domba Allah yang mati disalib untuk menebus dosa kita semuanya. Maka disimpulkan di dalam Roma pasal 12, Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, mengapa persembahan Habil lebih baik daripada persembahan Kain? Karena dia mempersembahkan hidupnya, nyawanya, totalitas bagi Tuhan. Ini yang berkenan, ini lebih baik. Ada orang mempersembahkan segala sesuatunya, ya baik. Tapi kalau dia mempersembahkan tidak dengan iman dan dengan hati secara total, maka akan lebih baik orang yang hidup dengan secara total mempersembahkan bagi Allah. Itu iman Habil. Dan ini yang perlu kita teladani di dalam hidup beribadah pada kita. Ya, seringkali karena saya mengajar di beberapa STT, seringkali mahasiswa itu bertanya, dan pertanyaan yang klasik dan terus diperdebatkan seringkali persoalan persembahan. Persembahan yang sering ditanyakan, bagaimana Pak tentang persepuluhan, tentang persembahan dan sebagainya. Bagaimana ini? Kalau kita melihat Alkitab, Allah berkenan pada kita memberikan seluruh hidup itu sebagai persembahan. Itu karena iman. Jadi kalau saya jawab, kalau Anda semua punya hati mengasihi Tuhan dan hidup untuk Tuhan seluruh hidupnya, tidak usah berpikir persepuluhan, pasti akan memberi lebih dari persepuluhan. Karena persepuluhan itu standar yang paling minimal. Kalau persepuluhan saja tidak mau memberi, bagaimana dia bisa mengatakan saya akan memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Tapi orang-orang yang mengatakan saya memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan, maka persepuluhan itu suatu hal yang ringan, bukan suatu hal yang berat. Karena mengasihi Tuhan, itu iman. Jadi saya pernah dapat cerita begini, dalam KKR sebuah Natal, dan Pak Pendeta ini dalam gereja tertentu seringkali ada tantangan. Semua yang hadir dalam Natal ini, karena Yesus sudah lahir di dunia ini, mengasihi Anda semuanya. Siapa yang mau membalas kasih Tuhan dengan kasih Kristus yang dengan tulus, maka semua pada datang ke depan memberikan persembahan. Yang datang pertama biasanya majelis-majelisnya, memberi contoh. Ada yang kasih cek, ada yang kasih kunci
mobil dengan mobilnya, bukan kuncinya saja. Kalau kasih kuncinya saja ya nggak ada mobilnya ya percuma. Tapi ini Pak, ini kunci dengan mobilnya dan seterusnya, banyak kasih hadiah-hadiah macam-macam dan semua ditumpuk di depan seperti zaman rasul-rasul kalau memberi persembahan di kaki rasul-rasul dihadapkan gitu. Tapi satu saat ada yang maju satu anak kecil dari kampung, dan dia maju dengan bawa dus bekas makanan dengan menangis. Dan anak ini maju ke depan dan dia katakan, Pak Pendeta, saya, ibu, bapak saya miskin. Yaitu dia kerjanya ambil kardus bekas. Dan di rumahku ada kardus ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Dan anak itu duduk di kardus itu dengan menangis. Dan dia katakan, Pak Pendeta, saya mau memberikan hidup saya. Karena iman, Habil mempersembahkan lebih baik daripada Kain. Kita akan melihat tokoh berikutnya, yaitu Henokh. Ya, Henokh dikatakan tokoh iman yang kedua yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Henokh karena iman, Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Saudara, kalau melihat di dalam kitab Kejadian pasal 5, itu terdaftar semua keturunan Adam. Keturunan Adam dari Set dan seterusnya, maka ada di dalam keturunan yang ketujuh, yaitu bernama Henokh. Henokh diceritakan cukup singkat, dan Henokh memperanakkan namanya Metusalah. Di dalam keturunan Adam, umur yang paling banyak yaitu Metusalah. Adam berumur 930 tahun, tapi Metusalah punya umur 969 tahun. Jadi kalau pengen umur panjang, ya punya DNA seperti Metusalah, ya ini umur yang panjang sekali. Ini anaknya Henokh. Di dalam kisah itu tidak banyak diceritakan, cuma dicatat satu aja. Bahwa setelah Henokh punya anak, dia masih hidup 300 tahun lagi. 300 tahun lagi hidup, dan dicatat di Alkitab, dia bergaul dengan Allah. Selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan, sampai Allah mengangkat dia hidup-hidup dan tidak mengalami kematian. Dan Henokh dianggap ini berkenan kepada Allah sampai naik ke surga. Di dalam Alkitab ada 3 orang minimal yang naik ke surga, yaitu Henokh naik ke surga hidup-hidup. Yang kedua adalah Elia naik ke surga hidup-hidup. Yang ketiga Tuhan Yesus naik ke surga tapi mengalami kematian dulu. Yang 2 orang ini, Henokh dan Elia, tidak mengalami kematian. Dia terus naik ke surga dan ia menjadi kesaksian tokoh iman. Anda yang mau meyakini bagaimana hidup bisa naik ke surga, teladanilah tokoh Henokh. Apa yang istimewa di dalam tokoh Henokh ini? Kita akan melihat apa yang istimewa tokoh Henokh ini sehingga ia tidak mengalami kematian
Yang pertama, ia berkenan pada Allah karena bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksud bergaul dengan Allah, yaitu dia berjalan bersama Allah. Berjalan bersama Allah berarti apa yang direncanakan, apa yang dipikir, apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperkenan Allah, Henoh selalu berjalan bersama dengan Allah. Dan ini bergaul dengan Allah. Yang pernikahan nikah, ya satu suami, satu istri, apakah mau sehati, seiring, sejalan, berjalan bersama-sama terus sampai Tuhan memisahkan dengan kematian. Pasti dia katakan oke, tapi 1-2 bulan banyak konflik. Mengapa konflik? Karena tidak sesuai rencana, kehendak, keinginan, emosi, dan seringkali berjalan tidak sesuai. Ada yang hancur dalam perceraian, nikah lagi dan seterusnya. Tapi kalau dia berjalan berdua bersama terus menerus, inilah hidup yang bergaul, sehati, sepikir, setujuan. Maka ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 14, 15, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Kamulah carangnya. Dan Tuhan Yesus katakan, jika aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku. Jika firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman Tuhan, mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikan. Dan kalau kamu terus memuliakan Tuhan di dalam perbuatan baikmu, maka kamu adalah berbuah lebat. Ayat bawahnya, kamu disebut kekasih Tuhan, saling mengasihi. Karena kalau orang yang mengasihi, dia akan menaati firman Tuhan. Ayat 14, ayat 15, Tuhan Yesus tegaskan lagi, kamu tidak aku sebut hamba, tapi aku sebut kamu sahabat. Karena seorang sahabat akan menuruti perintahnya. Dan seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Dan seorang sahabat tahu, karena Tuhan memberitahu apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Sehingga seorang sahabat, seorang yang bergaul dengan Allah, pasti akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ini orang yang bergaul dengan Allah. Ya, itu peka terhadap pimpinan dan kehendak Tuhan. Saya contohkan gini, waktu saya sebelum menikah tentu pacaran dulu. Waktu saya mahasiswa datang ke calon istri pacaran, ini karena ada di daerah Gajah Mada, kos. Saya waktu itu naik Honda PP C70, dan kalau janjian dengan pacar saya katakan nanti ya jam 5 saya jemput, dia sudah siap. Tapi agak jauh, dia sudah siap di depan pintu. Saya datang, saya tanya, kamu kok sudah siap? Kenapa? Saya sudah dengar bunyi knalpot Honda kamu, tak 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 tak, agak jauh, jadi saya sudah siap. Oh, peka, bukan knalpotnya orang lain, tok 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 tok, sehingga peka. Saudara, orang yang peka karena dia bergaul dengan Tuhan, sehingga hidupnya baik. Tapi Henoh tidak cuma peka, tapi Henoh ini juga setia, taat. Dia kalau taat, setia, maka dia akan terus peka apa yang disuruh Tuhan. Saudara, seringkali kita melakukan segala sesuatu bukan yang disuruh Tuhan. Akhirnya tidak berkenan pada Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya belajar teologi itu di Institut Alkitab Tyrannus, yang menjadi dosen perintis dan pendiri adalah Dr. Stanley Heath, profesor. Waktu saya belajar teologi macam-macam, sering ke rumah, berapa kali ibadah di tempat ini, Pak Heath,
Dan saya belajar dari hamba Tuhan ini. Katanya teologianya tinggi dan seterusnya. Tapi kesimpulannya setelah belajar sekian lama, hanya satu kesimpulan saya belajar dari beliau. Yaitu kamu mengikut Tuhan, lakukan apa yang disuruh Tuhan. Jadi kalau tidak disuruh Tuhan, jangan lakukan. Karena kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang disuruh Tuhan. Dan kita akan melakukan yang disuruh Tuhan. Itu sahabat Tuhan. Ya, kalau tidak melakukan itu berarti bukan sahabat Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Henoh menjadi sahabat Tuhan. Tadi malam ada satu teman yang sharing. Katakan gini, Pak, saya punya pengalaman dengan Tuhan. Satu saat dia bekerja dengan cukup-cukupan dan Roh Kudus memberitahu pada dia, kamu harus pergi ke gereja A ini di tempat ini. Dia mendengar itu, dia yakin, ya saya akan lakukan itu. Tapi setelah sampai ke situ, suara Tuhan bicara satu lagi. Kamu baru saja beli Honda Vario yang baru, berikan kepada gereja ini. Wah, dia pikir, apa ini disuruh Tuhan atau ini emosi? Pasti ini, wah mulai bergumul. Ya kalau sudah bergumul, kembali lagi bagaimana imannya. Iman yang bergaul dengan Tuhan, bagaimana ini? Akhirnya dia telepon majelisnya bicara begini, ketemu pendetanya, gembalanya, ternyata kami ini sedang berdoa, membutuhkan sepeda motor. Teman saya ini tidak cerita kalau dia disuruh Tuhan memberi sepeda motor. Tapi dia berdoa karena sepeda motor yang dipakai ini sudah enggak layak, mau ganti itu. Waktu dia tahu itu, dia yakin Tuhan suruh ini karena ada konfirmasi. Ada konfirmasi dari orang yang diberikan itu. Sehingga dia langsung memberikan dan itu jadi berkat. Nah saudara, orang yang disuruh Tuhan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi kalau masih belum yakin, maka ada konfirmasi pada siapa orang itu meyakinkan. Jadi salah satu prinsip di dalam pelayanan, ya Pak Hit ini selalu katakan gini, saya kalau khotbah tidak minta-minta jadwal khotbah di sana sini. Karena itu belum tentu disuruh Tuhan. Ya, ada orang seringkali kalau khotbah putar-putar keliling, dia minta-minta jadwal. Dan saya tanya, Pak Hit, kalau Pak Hit gimana? Nah, saya nunggu, disuruh Tuhan khotbah atau tidak. Taunya disuruh Tuhan atau tidak gimana? Saya diundang khotbah di gereja itu. Kalau dia ngundang khotbah saya, berarti saya memang disuruh Tuhan pergi ke situ. Ada konfirmasi, sehingga itu menjadi sahabat Tuhan. Ini masih lama sekali kalau diterangkan, tapi ini sudah jam 7, harus taat kepada aturan COVID-19 new normal, maka kita harus tertib, disuruh Tuhan, maka pemain musik silahkan maju ke depan, kita nyanyi saja ya. Ku yakin karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita meyakini, apakah saudara mau hidup seperti Habil yang punya iman yang berkenan pada Tuhan, atau mau hidup seperti Henoh yang selalu bergaul dengan Tuhan, selalu setia sampai diangkat Tuhan, bergaul dengan Allah. Seringkali orang Kristen bergaul dengan Allah, kurang 1 minggu, 2 minggu mau diangkat, sudah tidak bergaul dengan Allah, murtad lagi. Atau kebiasaan yang lain, bergaulnya tidak dengan Allah, bergaulnya dengan penjudi, bergaulnya dengan penjahat, bergaulnya dengan pencina, bergaulnya dengan penipu, bergaul dengan yang jahat, yang seperti itu pasti tidak dikenan oleh Tuhan. Tapi bergaul dengan Allah, Tuhan berkenan dan kita pasti diangkat bersama Tuhan.